Oke, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya coba pingin bahas, kenapa asuransi kendaraan kita itu kadang ditolak ya pada saat pengajuan klaim, pada saat kita mengalami accident. Jadi pihak asuransi itu berhak menolak beberapa case atau beberapa kejadian ya teman-teman ya, yang tidak sesuai dengan kondisi atau isi polis. Nah, beberapa alasan diantaranya yang paling sering itu adalah yang pertama, biasanya si pengemudi itu tidak memiliki SIM atau dia biasanya memiliki SIM tapi sudah kadaluarsa ya teman-teman ya, atau sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya pengemudi itu dalam keadaan mabuk ya teman-teman ya, atau dalam pengaruh alkohol atau pengaruh narkoba seperti itu. Jadi dianggap memang si pengemudi ini sedang tidak cakap untuk melakukan perjalanan atau mengemudi ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu untuk alasan yang lainnya biasanya itu karena tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan isi polis ya teman-teman ya. Biasanya di polis itu tercantum ya penggunaan kendaraan itu digunakan untuk apa. Nah, biasanya ada dua jenis tuh ya teman-teman ya. Yang pertama untuk penggunaan pribadi atau dinas. Nah, yang kedua untuk penggunaan komersil. Nah, pada saat kita menggunakan kendaraan untuk kegiatan komersil, misal kita gunakan sebagai taksi online atau untuk direntalkan gitu ya, dan kita tidak menginformasikan di awal kepada pihak asuransi pada saat klaim, kalau memang kalian sedang digunakan kendaraan untuk kegiatan komersil, pihak asuransi itu berhak untuk menolak ya teman-teman ya. Jadi jangan salah nih, di awal harus jelas peruntukan kendaraannya. Kalian pakai untuk pribadi, dinas, atau untuk komersil ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau untuk komersil itu pihak asuransi akan menetapkan atau menambahkan rate khusus ya teman-teman ya untuk kegiatan komersil seperti itu. Lalu selanjutnya alasan yang lain yang bisa bikin klaim kendaraan kita ditolak itu dokumen kendaraan yang tidak lengkap ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pada saat klaim itu biasanya dilihat nanti ya. Yang pertama tadi kan sudah yang SIM ya untuk pengemudi. Nah, untuk yang selanjutnya biasanya itu ada STNK ya yang dicek ya. Biasanya kalau STNK-nya sudah tidak berlaku, itu juga beberapa asuransi akan menolak. Lalu selanjutnya alasan yang biasa asuransi untuk menolak adalah keterlambatan pelaporan ya teman-teman ya. Jadi di dalam dunia asuransi kendaraan itu biasanya ada masa lapor ya teman-teman ya. Dalam arti si tertanggung harus melaporkan kejadian biasanya selambat-lambatnya 5 hari ya, atau tergantung dari si asuransinya ya. Biasanya menetapkannya berapa hari. Cuman untuk yang standarnya itu biasanya 5 hari. Jadi kalian jangan sampai telat lapor ya. Misalnya kalian lagi mengalami accident nih hari ini. Kalian tuh nggak harus kok datang langsung hari itu juga atau selama 5 hari itu langsung ke asuransi. Kalian bisa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak asuransi, marketingnya, atau ke agentnya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian tunda-tunda sampai nanti akhirnya lebih dari masa tunggu tersebut ya teman-teman ya. Asuransi itu berhak menolak ya untuk hal-hal seperti itu. Lalu alasan yang lain juga itu karena kerusakan yang bukan dijamin dalam resiko ya teman-teman ya. Seperti yang saya sebutkan di beberapa video saya sebelumnya, misalnya di asuransi komprehensif, itu kan ada perluasan-perluasan yang bisa kita ambil ataupun tidak ya teman-teman ya. Nah, pada saat kita mengalami accident atau kita mengalami musibah, misal kita mengalami kebanjiran, sedangkan di polis kita tidak mengambil perluasan banjir, itu pihak asuransi berhak untuk menolak klaim kita karena memang dari awal kita tidak mengambil perluasan banjir tersebut ya teman-teman ya. Jadi bisa dibedakan antara asuransi all risk dan asuransi komprehensif. Karena memang komprehensif tidak semua itu bisa di cover. Dan itu sesuai dengan kebutuhan kita ya di awal teman-teman. Kalau kita memang dirasa perlu, misalnya rumah kita di daerah banjir gitu ya, kalian nggak usah sungkan-sungkan untuk langsung aja ambil perluasan banjir. Jadi pada saat nanti ada kejadian, klaim kalian itu tidak ditolak ya teman-teman ya oleh pihak asuransi. Lalu alasan yang lain lagi adalah
kondisi polis dalam keadaan lapse atau belum dibayar ya teman-teman ya. Jadi seperti kita tahu biasanya kan untuk masa pembayaran itu asuransi memberikan waktu ya teman-teman ya. Dari polis terbit, ada beberapa asuransi yang bisa memberikan waktu sampai 14 hari atau 30 hari ya teman-teman ya, setelah polis terbit untuk melakukan pembayaran seperti itu. Nah, kalian jangan lupa untuk membayar dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya, atau langsung aja kalau polis jadi, kalian langsung bayar aja gitu. Untuk menghindari kejadian-kejadian yang kita nggak bisa duga ya teman-teman ya. Misal, hari ini polis sudah terbit, tapi kita menunda untuk pembayaran. Tiba-tiba 2 hari atau 3 hari kemudian ada accident. Accidentnya lumayan besar gitu ya. Nah, biasanya beberapa pihak asuransi juga bisa menolak kejadian-kejadian seperti itu ya teman-teman ya. Dan biasanya yang lain juga, kenapa alasan klaim kendaraan kita ditolak, itu karena tidak adanya cacat atau accident yang secara nyata ya teman-teman ya. Jadi boleh dibilang itu case-nya atau accident-nya adalah fiktif ya. Jadi tidak ada accident, atau misalnya biasanya sering terjadi ya, sebelum asuransi memang kendaraannya sudah accident atau sudah terjadi kecelakaan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Terus kita masukin asuransi. Biasanya kalau kita kedapatan kita memang memasukkan asuransi kendaraan kita sudah accident, itu juga pihak asuransi nanti akan menolak ya klaim kita ya, karena dianggapnya memang kejadiannya itu sudah terjadi sebelum polis itu terbit ya teman-teman ya. Nah, itu adalah beberapa alasan tadi kenapa klaim asuransi kendaraan kita itu ditolak gitu ya. Kalau teman-teman ada pengalaman atau ada cerita yang lain, mungkin kalian boleh tinggalkan komentar ya. Barangkali nanti bisa saya tanggapin atau saya buatkan untuk video-video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.